Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Satu pasal dalam menjelaskan wajibnya zakat. Tajibuz zakatu fi tamaniyati ajnasin. Wajib zakat dalam 8 macam. Waya ada pun yang 8 macam, adhabu yaitu emas. Emas apabila kita punya 80 gram atau 85 gram, maka wajib zakat. Zakatnya 2,5 gram. Wal fiddatu dan juga perak, kita punya perak. Kalau seumpama sampai tidak mau zakat emas, emas tidak mau dizakati, tapi saya mau zakat dengan menggunakan uang, boleh. 2,5 gram itu berapa uangnya? Ya, tinggal dikalikan sendiri. Andai kata 1 gramnya 1 juta, berarti 2,5 gram sama dengan yang wajib dikeluarkan 2,5 juta. Wal ibilu dan apabila punya unta, wal baqaru dan punya sapi, sapinya banyak. Ya, kalau cuma sapi satu, Bu, udah sapi satu, kalian otang boleh. Rori ya. Punya sapi 2 ya enggak. Nanti ada hitungannya tersendiri di situ. Wal baqaru dan apabila punya sapi, wal ghanamu dan punya kambing, wal kutu dan bahan pokok, tamru dan kurma, wazidgu dan anggur. Jadi 8 perkara ini apabila sampai ke nisabnya atau ukurannya, maka wajib dizakati. Nisab itu ukuran, yang namanya nisab itu ukuran. Kalau semua emas, berapa ukurannya? Kalau semua punya unta 4, wajib anak unta. Kalau punya sapi 40, keluarkan wajib sapi. Nah, itu. Kalau buah-buahan, cuma yang wajib cuma 2. Apabila kita punya kurma dan punya anggur. Wajib dan wajib sarfuha yaitu memberikan zakat litamaniti asnafin bagi 8 golongan, asnaf 8 macam, litamaniti asnafin bagi 8 macam atau 8 golongan minan nasi dari manusia. Jadi memang ada orang-orangnya ini, zakat ini ada orang-orangnya. Yang wajib menurut syariat Islam itu ada 8, juga orangnya ada 8 juga. Apakah harus terkumpul yang 8? Enggak. Kita sah berzakat salah satu kepada golongan yang 8. Di antaranya ya orang fakir, orang miskin, orang mu'allaf, fisabilillah, budak budak. Di antaranya orang yang amil, orang yang menanggung utangnya orang, di antaranya. Watilka adapun yang orang yang 8 orang tersebut maklumatun telah kita ketahui. Itu kan udah maklum tuh pada umumnya kita sudah tahu siapa mereka yang berhak menerima zakat. Nah, dan begitu ya. Di antaranya. Cuman kalau terkumpul 8 orang ini, sedangkan kita harus milih satu. Umpama kita ingin satu Ustaz, zakat 1 orang. Tapi orangnya berkumpul, orang fakir, orang miskin, budak, mu'allaf, apapun orang mu'allaf, orang fisabilillah, yang nanggung zakat, orang yang mengumpulkan zakat, amil, ada juga ada orang yang menanggung utangnya orang, berkumpul 8 orang ini. Cuman saya itu mau zakat 1 orang Ustaz. Mana yang lebih utama ini? Di antara 8, tetap orang fakir yang lebih utama. Tetap orang fakir yang lebih utama ini. Karena Allah berfirman dalam Quran, lil fuqara'i wal masakin. Allah menyebut pertama fakir. Watajibu zakatul fitri. Watajibu kan ada zakat itu ada bentuk per tahun. Jadi seperti zakat fitrah. Ada zakat itu bentuk tiap hari. Contoh seperti orang dompeng, tiap hari dia dapat, tiap hari juga dia zakat. Tiap hari dia dapat, tiap hari juga dia zakat. Kalau tidak dapat, ya tidak zakat berarti, Bu. Kalau orang dompeng, tambang, watajibu. Adapun yang lain seperti kita punya sapi, kita punya emas, kita punya perak, kita punya unta,
kurma, anggur, itu harus ada nisabnya. Ada haul namanya, ada hitungan per tahun. Yang cuma yang langsung, yaitu tambang. Tambang itu langsung. Tambang. Atau kita menemukan harta. Gali-gali, tiba-tiba kita menemukan harta. Itu wajib juga dizakati. Kalau bahasa sekarang harta korun lah, harta karun. Padahal itu bukan harta karun, itu namanya bukan. Wa tajibu zakatul fitri bi idraki akhir juz'in min Ramadan ma wali juz'in min Syawal ala man malaka ma yahdulu an qutihim wa quti alihi wa yaumal aidi wa layatahu wa yasum min ghalibi qutil balad. Sekarang kita bahas zakat fitrah. Zakat fitrah ini 1 tahun 1 kali. Zakat fitrah wajib apabila kita menemukan 1 juz dari bulan Ramadan. Contoh sederhana. Istri Bang Jileman hamil, lahir di bulan Ramadan, malam Lebaran ataupun pertama bulan Ramadan, kita lahir mati, wajib zakat. Karena anak tersebut sudah masuk, walaupun itu katakanlah 1 hari itu menemukan 1 bulan dari bulan Ramadan itu, wajib zakatin itu, wajib. Apalagi sampai umur 1 minggu. Alaman begitu juga zakat wajib alaman kepada orang malaka yang mempunyai orang perkara yang lebih angkuti dari kekuatannya, dari bahan pokoknya, dari dari nafkahnya, wakuti dan semuanya ini tergantung kita mampunya. Semua ini haji bagi orang yang mampu, puasa bagi orang yang mampu, zakat bagi orang yang mampu, semua cuma 1. Tidak ada kata-kata yang tidak mampu bab sholat. Ngapa kamu bibi kok nggak sholat, nggak mampu? Bohong, dusta itu namanya. Tapi selain itu rukun Islam seperti puasa, zakat, haji, itu bagi orang yang mampu semua itu. Kalau nggak mampu nggak dalam agama. Waya wakuti alihi dan juga waya kita wajib zakat fitrah untuk diri kita suatu perkara yang lebih. Contoh, saya punya uang 10.000, sedangkan kebutuhan saya memang 10.000, berarti kan nggak lebih, nggak wajib saya zakat sebenarnya, Bu. Nggak wajib zakat fitrah ya. Contohnya, memang kebutuhan saya pas uang saya. Andai kata kebutuhan saya 10.000, seumpama saya, istri saya, anak saya 10.000 kebutuhannya, zakatnya 10.000, umpama Bu ya, perbandingannya, maka tak wajib saya zakat. Mengapa? Karena kan tidak punya saya, Bu. Saya punya pun cuma cukup kebutuhan saya atau anak istri saya. Jadi zakat fitrah ataupun bukan zakat fitrah, tetap Allah gabungkan, Allah kaitkan dengan kemampuan dan tidak mampunya. Oh puasa, istri Bang Haji Leman, kalau puasa Ustaz, pingsan saya Ustaz, jangan puasa. Cuman bayar itu. Nah, tiba mungkin 100 kilo benar ini ke bodoh. Saya ya. Dibenten buat lebih sarah. Itu kan bagi orang yang mampu, Bu ya. Yaumal aidi walailatahu. Waya adapun jadi zakat tersebut kita kembali kepada zakat itu bagi orang mampu. Kalau waktunya belum sampai, itu sunnah hukumnya. Yang pas wajib itu pas malamnya. Malam Idul Fitri. Itu pas kena hukum wajib itu. Jadi dia kalau semua mampu tidak boleh tidak, jangan enggak zakat. Jadi sebelum itu sah boleh. Cuman kena di sisi lain dia mengutamakan zakat itu sunnah hukumnya, kan bukan hukum wajib. Contoh, istri Bang Jileman yang mau zakat hartanya umpama kurang 1 bulan, tiba-tiba datang ke pondok, Ustaz, apa sampai Mbak? Ustaz, saya itu mau zakat emas, Ustaz, nama tidak zakat emas. Tapi Ustaz kurang 1 bulan, itu kena double itu. Pertama, bab takjil namanya. Mengususukan zakat, kan bukan waktunya. Itu kena sunnah. Pada itu kena sunnah.
Nah, ini Ustaz ya, zakatnya 1 juta umpama ya. Sedangkan kalau 1 bulan, di saat 1 bulan itu dengan tersendirinya kena hukum wajib. Walaupun enggak zakat juga, ada yang tak zakat kia bu, tidak zakat itu. Jadi yang pertama itu kena hukum sunnah. Nanti dapat 1 bulan itu udah masuk ke wajib, pahala wajib. Apa harus zakat? Enggak bu, tidak. Tak ada pesen zakat atau jadi bukan, enggak tidak. Dan tersendirinya otomatis nih kan, namanya kan. Kapan apabila sudah sampai ke waktunya itu kena hukum wajib. Berarti dia pertama dia dapat pahala sunnah karena bukan waktunya. Setelah sampai ke waktunya dan otomatis dia dapat pahala wajib karena zakat wajib. Allahumma sholli ala Muhammad. Waya adapun zakat so'un min ghalib kutil balad, yaitu tergantung apa yang lumrahnya yang kita makan. Kalau yang kita makan beras, ya berarti kita wajib zakat beras. Kalau kita yang makan kita roti, ya wajib kita zakat roti. Kalau kita makan gandum, ya gandum. Ya tergantung lah. Kalau seumpama kita makan beras yang paling mahal, ya paling mahal, ya kita zakatin. Pada lumrahnya ya. Saya itu sang seling Ustaz. Nah, ini pertanyaan. Sedang seling Ustaz. Kadang kata istri panjenengan, saya kadang makan beras, aduh, merek kiri ya tak tahu. Koin. Terus Mbak, beras kampung Ustaz. Terus Mbak, maksudnya bercampur ya. Berarti 1 tahun itu campur asli. Berarti namanya berasnya 12 nama. Berarti 12 harga. Yang mana harus saya zakatin? Ya udah. Kalau sampean itu hati-hati ngambil yang paling mahal. Kalau hati-hati, tapi ya terserah sampean karena sampean mau zakat beras kampung udah Ustaz, saya mau ngambil yang murah aja. Saya makan ini Ustaz. Ya enggak masalah karena itu yang dimakan. Saya ngambil yang paling mahal Ustaz. Enggak masalah juga karena itu yang dimakan. Kalau seumpama selang-seling seperti ini ya, selang-seling seperti ini. Kalau seumpama tidak selang-seling, katakanlah saya Ustaz kadang-kadang makan jagung Ustaz 1 bulan. Terus Mbak, lumrahnya makan apa? Makan beras koin. Ya itu kembali yang lumrah, itu tak perlu dibahas jelas. Nah, yang susah itu makannya koin, yang bab zakatnya beras kampung dari selesai. Berarti kurang itu hukumnya bu. Bab zakatnya itu kurang. Bab zakatnya kurang. Asal berzakatnya tapi takarannya kurang. Oman talzamuhu fitratu nafsi lazimahu fitratu man la tasibu fitratu man tajibu nafaqatu alaih kazaujatihi wa waladihi shaghiri. Begitu juga wajib zakat. Ini bagi seorang laki-laki dan dia juga wajib menzakati istrinya, anaknya, pokoknya yang dia tanggung. Itu kewajibannya bukan bagi seorang istri, wajib bagi seorang suami. Tampil lagi istri Bang Jileman, Ustaz, kalau saya punya uang mau zakat sah. Tapi ini bagaimanapun bukan kena hukum wajib ya, tetap yang wajib suami. Tapi kalau dia nyumbang, ini Bang, nyumbang lah sekali-sekali Bang, ini kan gaji saya, udah Bang, zakatnya anak kita Bang, orang tua kita Bang, saya Bang, enggak masalah sah. Bahkan termasuk itu ya ada yang bini hebat kan begitu, telah meringankan beban suami itu luar biasa. Nah, kan terkadang manusia itu udah Bang, kamu kenapa kamu tok, padahal keadaan suami terkadang turun naik itu. Sedangkan si istri punya uang, sekali-kali tampil lah bu, gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi cuman bab wajib bukan sama istri ya bu ya, tetap yang wajib bagi suami menzakati dirinya, istrinya, anaknya, siapa yang dia tanggung. Kalau dia semuanya pembantu yang tidak digaji loh bu. Artinya kalau seumpama kiai, abad kebulaan, abdi dalam kan itu, maka dia yang wajib memberi zakat. Katakan umpama ada santri ngebully sama saya, berarti saya bab makannya, bab pakaiannya. Kalau dia nggak punya pakaian, bab zakatnya, ya saya itu. Kalau semua istri Bang Jileman punya pembantu tapi dibayar, nggak wajib itu, karena dia dibayar.
per bulannya enggak wajib. Apakah kewajiban bagi Leman untuk membayar apa zakat fitrahnya? Bukan. Apakah kewajibannya membeli baju kalau nggak punya baju? Bukan, karena dia statusnya bukan abdi, dalam bahasanya dia pembantu yang dibayar. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alim al-Qutbul Wali al-Mujahid bin Syarafuddin An-Nawawi rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bi madadihi wa anwarihi wa sari fid daraini amin. Hadisul hadi wa ta'ala sunnah hadis yang nomor 31. An Abil Abbas Sahal bin Sa'din As-Sa'idi, dari Abil Abbas yang punya nama Sahal bin Sa'id As-Sa'idi. Qala, berkata Abil Abbas, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang sahabat laki-laki kepada Kanjeng Nabi. Kalau sahabat itu masalah hukum, jangankan yang laki-laki, perempuan itu berani bertanya sama Rasul. Saking angkarnya sahabat ke ilmunya Allah, saking hausnya sahabat ke ilmunya Allah, jangankan yang laki-laki, yang perempuan dia bertanya kepada baginda Rasul. Datang pada suatu hari seorang laki-laki sahabat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Faqala, maka berkata ya sahabat yang laki-laki tersebut, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, wahai baginda Rasul, dullani ala amalin in amiltu habbani Allahu wa habbani an-nasu. Faqala, maka berkata ya sahabat yang laki-laki, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, dullani, tunjukilah hamba baginda Rasul, ala amalnya, atas satu kelakuan, satu pekerjaan, satu amal. In amiltu, apabila aku hamba mengerjakan kepada satu pekerjaan tersebut baginda Rasul, ahabbani Allah, maka Allah bisa cinta kepadaku. Baginda Rasul tunjuki kelakuan-kelakuan apa baginda Rasul, pekerjaan apa yang satu amal membuat Allah cinta kepadaku, wa habbani an-nas, dan juga manusia bisa cinta kepadaku. Amalan apa baginda Rasul? Kasih tahu baginda Rasul satu amalan, satu pekerjaan. Apabila hamba mengerjakan satu pekerjaan tersebut, Allah dan para manusia yang lain bisa cinta kepadaku. Maka bersabda baginda Rasul, oh, kamu ingin dicinta oleh Allah, kamu ingin dicintai oleh manusia. Oh, maka bersabda baginda Rasul, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazad fima indan nas yuhibbukan nas. Maka bersabda baginda Rasul, izat, apa? Bertapalah kamu, bencilah kamu, fid dunya, masalah urusan dunia. Apabila kamu tidak suka ke dunia, biasa-biasa aja, yuhibbuka, maka akan cinta kepadamu, yaitu Allah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu ke dunia jangan terlalu cinta, biasa-biasa aja. Apalagi kamu bisa benci dunia. Apabila kamu bisa benci dunia, artinya dunia tidak ada di hati, dunia tidak ada di angan-angan, cuma menjalani kehidupan saja, maka Allah akan cinta kepadamu. Wazad, ini resep untuk kita dicintai oleh Allah. Yang nomor dua, agar dicintai manusia, wazad fima indan nas yuhibbukan nas. Wazad, bencilah kamu, biasa-biasa saja, tidak mengharap kamu fima indan nas, suatu perkara yang ada di manusia. Manusia punya kerudung, nggak ngarep-ngarep. Manusia punya emas, nggak ngarep-ngarep. Oh, semoga ini dikasih saja. Jangan nggak mengharap-harap. Manusia yang lain punya sepeda motor baru, sandal baru, nggak ngarep-ngarep untuk dikasih. Yuhibbukan nas, maka akan cinta manusia kepadamu. Apabila kamu ingin dicintai manusia, maka jangan mengharap-harap kepunyaan manusia. Ini resep agar kita dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan manusia. Hadisun hasanun, ini hadis hasan, rawu Ibnu Majah, menceritakan kepada hadis Ibnu Majah, wa ghairu, dan lainnya Imam Ibnu Majah, biasanya hasanadin, biasanya dengan sandaran-sandaran hasanatin yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barakah, manfaat
lebih kebuat kita semuanya sehingga kita husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Amin alhamdulillah.